Ada berita-berita penting nih buat pasar makanan di Asia Tenggara. Ini bukan sekadar berita biasa, tapi sebuah perkembangan yang bisa mempengaruhi banyak hal, mulai dari harga beras di pasar tradisional sampai strategi ketahanan pangan nasional. Jadi, simak baik-baik ya. Vietnam dan Indonesia baru saja sepakat soal kerjasama ekspor beras yang baru. Kesepakatan ini bukan cuma sekadar transaksi jual-beli beras, tapi juga sebuah bentuk kemitraan strategis antara dua negara. Nah, sebenarnya apa sih artinya ini buat kedua negara? Apa dampaknya bagi petani, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab. Yuk aku jelaskan. Kita akan bedah tuntas latar belakang, tujuan, dan potensi dari kerjasama ini. Jadi siapkan cemilan dan mari kita mulai. Awal minggu ini di KTT BRICS di Brazil, sebuah pertemuan penting terjadi yang menjadi cikal bakal dari kesepakatan ini. BRICS, sebagai forum ekonomi yang semakin berpengaruh, menjadi tempat bertemunya para pemimpin dunia untuk membahas berbagai isu strategis. Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh ketemu sama Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan formalitas, tapi sebuah diskusi mendalam mengenai potensi kerjasama di berbagai bidang terutama sektor pertanian dan perdagangan. Hasilnya, apa yang mereka sepakati di sana? Rencana buat tanda tangan perjanjian jangka panjang yang bisa meningkatkan pengiriman beras antara kedua negara. Ini bukan cuma sekadar wacana, tapi sebuah komitmen yang akan segera diwujudkan dalam bentuk perjanjian resmi. Tapi tunggu dulu, jangan langsung berasumsi. Ini bukan cuma soal Indonesia yang bakal impor lebih banyak beras. Ada dimensi lain yang perlu kita pahami. Menurut Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman yang memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Kerjasama ini bisa membuka pintu bagi kedua negara buat ekspor beras barang. Sebuah peluang yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan. Menyasar pasar-pasar baru. Pasar yang selama ini belum terjamah oleh ekspor beras dari kedua negara. Bayangin deh. Indonesia sama Vietnam kerjasama bersatu untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global. Bukan cuma sebagai pembeli dan penjual, tapi sebagai mitra dalam perdagangan beras global. Ini adalah level kerjasama yang lebih tinggi, yang melibatkan transfer pengetahuan, teknologi, dan sumber daya. Kata Pak Amran, kalau stok beras Indonesia kuat, jika kita berhasil meningkatkan produksi dalam negeri, itu artinya kita bukan cuma impor, kita tidak hanya bergantung pada pasokan dari negara lain. Kita juga bisa ekspor ke negara-negara yang benar-benar butuh beras. Negara-negara yang mungkin mengalami krisis pangan atau kekurangan pasokan. Jadi, kesepakatan ini bukan cuma buat ngisi gudang, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga buat mikir lebih besar untuk masa depan. Break time. Ini adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Tentu saja, pas ditanya soal detail teknisnya, mengenai bagaimana mekanisme ekspor dan impor akan diatur. Pak Amran bilang itu urusan Kementerian Perdagangan. Mereka yang akan merumuskan kebijakan dan regulasi terkait. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Indonesia, Arief Prasetyo Adi, juga memberikan pandangannya. Bilang keputusan Presiden Prabowo itu sudah mempertimbangkan banyak hal. Segala aspek telah dikaji secara matang sebelum keputusan diambil. Dan satu hal yang pasti, beliau memprioritaskan petani Indonesia. Kepentingan dan kesejahteraan petani adalah yang utama. Pak Arief mengingatkan kita bahwa semua kebijakan pemerintah harus selaras dengan visi Presiden. Tugas para menteri dan pejabat itu mengikuti rencana Presiden. Mereka adalah pelaksana dari visi tersebut. Kata beliau, selalu ada timbal balik dalam kesepakatan internasional. Tidak ada yang benar-benar gratis. Tapi fokus utamanya tetap mendukung petani kita. Mendorong produktivitas dan kesejahteraan mereka adalah prioritas utama. Nah, mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, muncul pertanyaan di benak kalian. Apa ini berarti Indonesia bakal impor lebih banyak beras? Apakah kita akan semakin bergantung pada impor? Atau kita juga bersiap buat ekspor? Apakah kita juga sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemain utama di pasar ekspor beras? Begini, Pak Arief menjelaskan kalau pemerintah lagi berusaha meningkatkan produksi lokal. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas beras dalam negeri. Tapi, hidup itu kan nggak bisa ditebak. Selalu ada faktor-faktor yang berada di luar kendali kita.
Kadang ada banjir, letusan gunung berapi, atau perubahan cuaca kayak El Nino atau La Nina yang bisa mempengaruhi hasil panen. Intinya, Indonesia harus siap untuk apapun. Kita harus memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi segala kemungkinan. Kalau pasokan lokal kita kuat, kenapa nggak ekspor? Jika kita memiliki surplus, tentu kita bisa memanfaatkan peluang ekspor. Tapi kalau kita perlu impor, jika produksi dalam negeri tidak mencukupi, kesepakatan sama Vietnam ini bikin pilihan kita tetap terbuka. Kita memiliki fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Seperti yang dilaporkan Reuters, salah satu kantor berita terkemuka di dunia. Ekspor beras Vietnam ke Indonesia itu sebenarnya turun 97% di awal 2025. Sebuah penurunan yang sangat signifikan, jadi cuma 19.000 ton. Jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan volume perdagangan sebelumnya. Jadi buat Vietnam, perjanjian ini adalah langkah besar. Sebuah upaya untuk memulihkan dan meningkatkan ekspor beras mereka. Buat memastikan bisnis ekspor jangka panjang mereka, menjamin keberlangsungan perdagangan beras mereka di masa depan. Buat Indonesia, ini soal ketahanan pangan dan fleksibilitas. Memastikan ketersediaan beras yang cukup dan memiliki pilihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua belah pihak melihat ini sebagai situasi yang saling menguntungkan, sebuah win-win solution bagi kedua negara. Dan Kementerian Perdagangan Vietnam sudah diminta buat membuka pasar mereka lebih jauh lagi, memberikan akses yang lebih mudah bagi produk-produk Indonesia. Bekerja sama erat dengan Indonesia. Membangun kemitraan yang solid dan saling menguntungkan. Jadi, apakah kesepakatan ini kabar baik? Apakah ini merupakan perkembangan positif bagi kedua negara? Tentu saja. Jawabannya adalah ya, dengan penuh keyakinan. Ini berarti stabilitas buat konsumen, harga beras yang lebih stabil dan terjangkau, peluang yang lebih baik buat petani, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, dan hubungan yang lebih kuat antara dua negara penting di Asia. Break time, mempererat tali persaudaraan dan kerjasama regional. Terima kasih sudah menonton. Mari kita lihat bagaimana kerjasama ini berkembang di masa depan. Kita akan terus memantau dan memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan ini.